Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Nuriska Aulia. saya Kinar Muhawati, saya Nadia Nisrina, saya Kesha Becky, Saya Nurliana. saya Rizky Alfitra. Di sini kami akan menjelaskan tentang peradaban Islam di masa Daulah Utsmani. Daulah Turki Utsmaniyah merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar setelah runtuhnya beberapa kerajaan Islam sebelumnya seperti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Saljuk, Ayyubiyah, dan Mamluk. Turki Utsmaniyah berhasil tampil sebagai kekuat Islam di bumi Eropa bagian timur yang mampu bertahan berabad-abad. Hal tersebut didukung dengan leadership Sang Sultan Ottoman I, kekuatan militer, kecadangan kas negara, dan kestabilan sosial, ekonomi, dan politik yang dimilikinya. Turki Utsmaniyah sebagai kesultanan Islam yang mampu menjadi basis kekuatan umat Islam masa itu, yang bisa meraih sebagai kemajuan dan kejayaan ekstensif. Kerajaan Ottoman ini patut diakui dan diapresiasi karena tidak mudah bisa bertahan secara berabad-abad di bumi bangsa Barat atau Eropa, bahkan berkali-kali berhasil menggempur pasukan Eropa sampai tidak berkutik. Kekuatan dan kestabilan kerajaan Turki Utsmaniyah menjadi bisa berkuasa lama di belahan Eropa dan juga menjadi penguasa di Asia, Afrika, khusus di daerah Timur Tengah. Bye-bye. Berdirinya Kesultanan Utsmaniyah Turki. Berdirinya kesultanan berawal pada paruh kedua abad 6 Masehi. Bangsa Turki yang berasal dari Turkestan melakukan migrasi besar ke wilayah Asia Kecil dan tinggal di tepi sungai Amu Darya, Tabaristan, dan Gorgan. Bangsa Turki kemudian berhasil mendirikan Kesultanan Seljuk yang berakhir di masa Giyasuddin Abu Suja Muhammad. Sebelum kejatuhan Seljuk, sekelompok orang dipimpin Sulaiman bermigrasi menghindari serangan Mongol. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh kabilah Oghuz pada tahun 1282. Kabilah Oghuz sendiri merupakan sebuah kabilah yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Nama Turki Utsmani sendiri diambil dari nama kakek dari kabilah Oghuz, yakni Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah dari suku Koyi, salah satu cabang keturunan Oghuz Turki. Perkembangan Islam di masa Daulah Utsmani. Pada masa Daulah Utsmani, Islam semakin banyak diperkenalkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melakukan ekspansi dan konsolidasi Kekaisaran Ottoman. Selama beberapa abad mengalami pertumbuhan pesat melalui ekspansi militer dan penaklukan wilayah-wilayah baru. Ini memperluas pengaruh Islam di seluruh wilayah tersebut. Kekaisaran Ottoman juga menjadi pusat kebudayaan dan pendidikan Islam yang penting. Kota Istanbul menjadi pusat intelektualitas Islam dengan lembaga-lembaga kebudayaan dan pendidikan yang berkembang pesat, seperti madrasah dan perpustakaan. Kekaisaran Ottoman juga membangun masjid yang berarsitektur Islam, yang biasa juga disebut dengan Masjid Sultan Mehmed atau yang biasa dikenal dengan Masjid Biru. Di masa Kekaisaran Ottoman juga muncul banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim di berbagai bidang, seperti di bidang matematika, kedokteran, dan juga filsafat. Peradaban Islam masa Daulah Utsmani banyak mempengaruhi kemajuan di dunia Islam sampai saat ini. Kejayaan Islam di masa Daulah Utsmani. Kesultanan Utsmaniyah mencapai masa keemasan pada abad ke-16 di era pemerintahan Sultan Salim I. Sang khalifah fokus pada ekspansi ke arah selatan Turki dan tak ingin kehilangan wilayah penaklukan. Sultan Salim I mempersatukan Baghdad, Kairo, dan sisa-sisa kekuasaan Bizantium dalam satu payung kekuasaan. Pada abad 15 sampai 17, Kesultanan Utsmaniyah menjadi kekhalifahan Islam terpenting di Timur Tengah dan semenanjung Balkan. Tahta Sultan Salim I dilanjutkan Sultan Sulaiman I pada 1520. Sang khalifah tidak melupakan kesejahteraan rakyat meski sibuk menaklukkan wilayah. Sulaiman I menyusun berbagai peraturan untuk rakyat dengan berbagai golongan demi mewujudkan ketertiban dan keamanan di wilayahnya.
Sulaiman I diberi gelar Al-Kanuni atau ahli penyusun perundang-undangan. Di masa ini, ajaran Islam berkembang pesat dan rakyat hidup sejahtera. Kebudayaan dan perdagangan juga mengalami kemajuan, begitu pula kesusastraan dan ilmu pengetahuan. Runtuhnya kerajaan Islam masa Daulah Utsmani. Peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani mengalami fase penurunan yang berujung pada kejatuhan Kekaisaran Daulah Utsmani pada awal abad ke-20. Setelah berabad-abad berkuasa, ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Daulah Utsmani, antara lain pelemahan internal karena banyak terjadi korupsi, birokrasi yang lamban, dan ketidakmampuan dalam menghadapi perubahan zaman. Yang kedua, penaklukan eksternal. Utsmaniyah mengalami serangkaian kekalahan dalam konflik militer melawan kekuatan Barat, seperti Perang Balkan dan Perang Dunia I. Nah, yang ketiga, ada pemberontakan internal. Pemberontakan dari dalam kesultanan, seperti pemberontakan Arab di Hijaz dan gerakan kemerdekaan nasional di berbagai wilayah. Melemahkan otoritas pusat dan mempercepat proses runtuhnya Daulah Utsmani. Pun peninggalan bercorak Islam masa Daulah Utsmani yaitu arsitektur Islam. Contohnya adalah Masjid Sultan Ahmed atau yang lebih dikenal sebagai Masjid Biru di Istanbul, Turki. Yang kedua ada seni ukir kayu yang merupakan ciri khas dari seni rupa Islam yang berkembang pesat di bawah pemerintahan Utsmani. Dan yang ketiga adalah kesenian kaligrafi. Kaligrafi Islam menjadi bagian integral dari seni visual Daulah Utsmani. Tulisan Arab yang indah digunakan untuk menghiasi masjid-masjid, buku-buku, dan benda seni